Ya, dari topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan di mana klunya adalah di tengah dari penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini ada beberapa saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam, salah satunya adalah Pegas. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini Pegas menempati posisi auto reject bawah pemirsa di mana koreksi di atas 6%. Berbagai informasi yang berkembang terkait secara fundamental untuk Pegas termasuk informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Di mana PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas sedang mencari celah hukum atas dampak keputusan dari Mahkamah Agung tentang kewajiban membayar kurang bayar pajak maksud kami senilai 3,06 triliun rupiah, di mana kewajiban tersebut muncul setelah MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam perkara kurang bayar Pegas. Dikutip dari keterangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS, Sekretaris Perusahaan Pegas Rahmat Hutama mengungkapkan, perseroan tetap berupaya menempuh upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi putusan MA tersebut. Perseroan meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak penagihan dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan dengan pembayaran melalui angsuran cicilan atau mekanisme lainnya sehingga tidak mengganggu keuangan perseroan. PGN menjelaskan, kurang bayar pajak tersebut merupakan transaksi tahun pajak 2012, terjadi perbedaan tafsir ketentuan pajak nomor PMK 252 tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi. Ditambah sengketa pajak tahun 2013 karena perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan perseroan. Pada Juni 1998, perseroan menetapkan harga gas dalam dolar Amerika per MMBTU dan rupiah. Setiap metrik kubik disebabkan oleh melemahnya nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, gas ditetapkan hanya dalam mata uang rupiah. PT PGN menempuh upaya hukum atas penetapan 49 SKPKB pada tahun 2017 di mana perseroan mengajukan upaya hukum keberatan, namun ditolak DJP. Di 2018, perseroan mengajukan upaya hukum banding melalui pengadilan pajak dan di 2019 pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding perseroan. Atas putusan pengadilan pajak tersebut, di 2019 DJP mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA. Terdapat 30 putusan dalam website MA yang menjelaskan permohonan PK yang diajukan DJP telah diputuskan dikabulkan dengan nilai sengketa 3,06 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, apakah sentimen dan fundamental ini yang mempengaruhi pergerakan Pegas di sepanjang perdagangan hari ini? Nanti kita akan coba bahas, kita akan coba lihat terlebih dahulu secara teknikalnya bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Pegas di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan intraday trading untuk Pegas di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1540, pemirsa, kemudian mengalami penguatan di pukul 10 di 1550, di 11.30 ditutup di level yang sama di 1550, sementara di pembukaan sesi kedua ini mengalami koreksi di 1545. Sementara pada posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pegas ditutup di 1540, melemah atau minus di 6,95%. Dari grafis ini tidak tergambar posisi tertingginya, saya akan coba jelaskan pemirsa untuk die range-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Posisi terendah ini berada di level 1540 dan ternyata Pegas tadi sempat menyentuh ke level 1585 dan akhirnya mengalami koreksi dalam dan ditutup di level 1540. Ya, dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan dari saham Pegas dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober sampai dengan perdagangan hari ini. Di Juli ini masih berada di level bawah, pemirsa, di 494, mengalami tekanan yang cukup dalam. Di Agustus bangkit cukup signifikan dan menembus ke level seribuan di 1200, kemudian di September menguat di 1285. Di Oktober kembali mengalami tekanan dan meninggalkan level seribuan, kemudian di November ini balik lagi ke level seribuan di 1060, kemudian di Desember menguat di 1390, di Januari ini kembali mengalami penguatan level 1500-an sudah disentuh oleh Pegas.
pembukaan sesi kedua di 15.45, sementara pada penutupan sesi kedua hari ini 15.40 minus di 6,95%, sementara level tertinggi di 4 Januari 2021 pegas tadi sempat menyentuh ke level 1.585. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, ada beberapa indikator. Apakah masih menarik atau tidak untuk saham Pegas, pemirsa? Kita akan coba lihat dari indikator pertama, dari posisi PER, Price to Earning Ratio untuk Pegas ada di kisaran 35,46 kali. Kemudian juga posisi dari PSR, Price Sales Ratio, ini ada di kisaran di 0,88 kali. Sementara posisi dari PBVR atau PBV, Price Book Value Ratio, ada di kisaran di 0,99 kali, pemirsa. Sementara untuk Price Cash Flow Ratio atau PCFR untuk Pegas, ini berada di kisaran 5,02 kali. Sumber kami ambil dari RTI dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Kombinasi secara fundamental dan teknikal untuk Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.